Selamat pagi anak-anak. Masih dengan Ibu Suci yang akan memandu acara atau MPLS kita pada hari yang ketiga ini, pada sesi yang kedua. Semoga tidak bosan melihat wajah saya ya. Baik, untuk materi selanjutnya, kalau tadi kita bicara tentang pendidikan karakter, sekarang kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu tata krama dan juga tata tertib sekolah. Siapa yang akan membawakan misteri guest kita? Inilah Bapak Risa Agus Prasetyo. Kita lambaikan tangan, kita sambut Bapak kita yang satu ini. Selamat pagi Pak Risa. Selamat pagi Ibu. Pagi, silakan menempati kursi yang sudah disediakan. Anak-anak sudah semangat untuk menunggu. Oke, inilah wajah bapak kita yang ganteng, masih muda, tapi hebatnya luar biasa. Baik, kita akan langsung saja untuk menghemat waktu. Pak Risa, monggo saya persilakan. Materi kita tata krama dan juga yang ketiga tertib. Terima kasih Pak Risa. Terima kasih juga. Yang akan diputarkan untuk kalian semua supaya bisa lebih semangat. Oke? Yang sangat kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk jiwa-jiwa Senemba maju. Puji syukur alhamdulillahirobbilalamin, kita haturkan atas kerana Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi menjelang siang ini di tanggal 14 Juli tahun 2021. Kalian masih bisa untuk menghadiri, bisa mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 4 Batu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dan kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, peserta didik kelas 7 yang sangat kami banggakan, kenalkan, nama saya Pak Risa atau nama lengkapnya Risa Agus Prasetyo. Saya bertugas di SMP Negeri 4 Batu sudah 3,5 tahun ini untuk mengabdikan diri kepada anak-anak hebat di SMP Negeri 4 Batu ini, kebetulan membidangi di bidang budaya dan lingkungan sekolah. Baik anak-anak kelas 7, tetap semangat dan kalian simak materi yang akan kami sampaikan, akan Pak Risa sampaikan dalam kurun waktu 30-35 menit ke depan, dengan harapan kalian menyimak dengan baik materi yang akan Pak Risa sampaikan. Baik anak-anak yang sangat kami banggakan, kalian tentunya dari SD atau dari Madrasah Ibtidaiyah sudah mengetahui bagaimanakah sekolah itu dengan tata tertib dan tata kramanya. Kalian bisa menyimak pada tampilan layar yang telah kami tampilkan di Zoom, bahwa tata tertib, tata krama ini sangat sekali mendukung kegiatan-kegiatan budaya, pembiasaan yang ada di lingkungan sekolah. Mengapa hal tersebut sangat penting? Karena kalian sekolah pasti punya tata krama. Sekolah pasti membutuhkan tata tertib, tidak sebebas-bebasnya tidak. Jadi kalau berangkat ke sekolah nantinya di masa pandemi setelah berakhir, PTM akan lanjut, bagaimanakah kalian bersekolah dengan tata tertib yang telah dibentuk oleh sekolah. Anak-anak yang sangat kami banggakan, PJJ, pembelajaran jarak jauh, memang menuntut kita untuk senantiasa berusaha dan meyakinkan diri untuk mampu belajar. Bukan berarti setelah MPLS 3 hari ini kalian sudah lepas dari kegiatan PJJ, tidak. Lanjut, kalian tetap lanjut. Ya, bagaimanakah pembelajaran yang baik, pembelajaran yang sesuai dengan PJJ dan tata tertib serta tata kramanya? Yang jelas kalian akan mengikuti slide berikut. Ya, tata krama. Tata krama bisa kita artikan etika. Kalian punya etika kan? Punya kesopanan dan santun. Etika yang pertama kali saya ingin sampaikan. Etika kita ketika di rumah. Etika kita ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh.
etika kita saat bermain dengan teman sebaya, etika kita saat beribadah, itu semua perlu kita perhatikan di masa-masa pandemi seperti ini. Tadi di materi yang disampaikan oleh Ibu Mufidah tadi, Bu Kustari Mufidah sudah disampaikan tentang bermedsos yang baik. Juga di pembelajaran jarak jauh, kalian punya etika yang baik. Saat kalian main HP, orang tua memanggil, nduk le, wis wayai sholat duhur, sudah berhentikan, HP-nya dimatikan, kalian ikuti sholat duhur, karena itu kewajiban kalian bagi yang muslim. Hari Minggu misalkan untuk yang Nasrani, Kristen maupun Katolik, jamatnya ke gereja, ikuti orang tua ke gereja. Ya jangan main HP terus, ini punya etika. Ketika kalian disapa oleh orang lain, disapa oleh famili yang lain, ketika duduk di depan rumah dengan memandang HP, ada yang memanggil, etika kalian, perhatikan etika. Kemudian yang kedua, kesopanan. Bagaimana kesopanan saat PJJ? Satu, kalau kalian tetap saat PJJ, kesopanan harus diperhatikan. Bagaimana kesopanannya? Oke, pembelajaran diikuti dengan baik. Ya, kemudian kalau nanti dimasukkan ke grup kelas, jawablah di grup kelas itu dengan kalimat, kata, ucapan, ungkapan yang sopan. Ya, itu penting. Kemudian anak yang sangat kami banggakan, yang ketiga, santun. Nah, kenapa perlu santun? Karena kita dengan tutur kata yang santun, berhapian yang santun, dan juga mengikuti PJJ yang santun, insya Allah nilai kalian nanti juga akan mengikuti nilai itu. Tidak mungkin nilai kalian akan C, tidak mungkin nilai kalian akan D, kalau kalian punya etika, kesopanan, dan kesantunan. Jadi, tata krama itu adalah kebiasaan semua sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai serta atau norma yang dianut dalam masyarakat. Kalian tinggalnya di mana? Misalkan di perumahan kah, di perkampungan kah, atau di pinggir kota kah? Itu perlu untuk kita perhatikan tata krama kita, mulai dari etika, kesopanan, dan kesantunan. Baik anak-anak yang sangat kami banggakan, berikutnya tujuan tata krama. Baik tata tertib maupun tata krama, kita memiliki tujuan. Yang pertama, berusaha menyenangkan hatinya orang lain. Siapanya itu Pak orang lain itu? Satu, orang yang ada di rumah kalian. Karena ini kan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Senangkan hati orang tua kalian. Ya, bilangnya mau mengerjakan tugas IPA, ternyata di HP-nya main game. Itu kan berarti tidak menyenangkan hati orang lain, wabil khusus orang tua kalian. Kemudian yang kedua, sopan dan ramah pada setiap orang. Siapapun yang ada di rumah, baik itu adik kalian, tetangga kalian, famili yang lain yang ada di lingkungan kalian, cobalah kalian berusaha sopan dan ramah pada setiap orang. Karena dengan ramah dan sopan, itulah akan menjunjung kalian ke jenjang yang lebih baik di masyarakat. Apalagi jangan tanya, itu sekolah di mana ya? Anak itu kok sopan ya? Oh, di SMP di depan batu. Pasti dia akan mengajukan kedua jempolnya. Karena apa? Kesopanan, adab itu lebih dahulu yang harus diutamakan. Tidak berarti ilmu, ya kan? Di SD saya juara 1 Pak matematika Pak, Olimpiade tingkat Kota Batu. Di IPA saya di MI tingkat MI Kemenak Kota Batu misalkan. Tapi kalau adab kalian, sopan kalian, ramah kalian itu kurang, percuma, gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, perhatikan kepada orang lain atau perhatian kepada orang lain. Ya, harus bisa memperhatikan orang lain, gitu ya. Kalau ada yang membutuhkan kita, menyapa kita, ya kita harus bisa melayani dengan baik, gitu ya. Kemudian yang keempat, memiliki rasa toleransi. Toleransi beribadah, toleransi dalam kerjasama, dan toleransi dalam kekeluargaan harus diikuti dengan baik, ya kan? Karena PJJ ini menuntut untuk kita toleran, itu ya. Kemudian yang kelima, dapat mengendalikan diri dalam segala situasi. Kita harus bisa dengan mengendalikan diri kita. Jangan terbawa amarah.
Jangan terbawa oleh teman yang kurang baik. Jangan terbawa oleh nafsu. Ini yang biasanya ini nafsu sama amarah. Muring-muringan. Nah, itu kan ya. Biasa muring-muringan, tidak sabaran, mengerjakan tugas, asal copy paste, kumpulkan. Copy paste, kumpulkan. Kalau nggak gitu, mainan HP saja, saat ditelepon wali kelas, HP-nya dimatikan. Nah, ini kan kebiasaan yang kurang baik. Bukan memiliki rasa toleran yang kurang baik, tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kemudian anak-anak yang sangat kami banggakan, yang ketujuh adalah percaya diri. Kalau bahasa kalian pede. Harus percaya pada diri kalian sendiri. Itu ya, tidak manut ke teman-teman yang kurang baik, harus percaya pada dirinya sendiri. Bagaimana Pak Nisa cara percaya diri? Satu, mengerjakan tugas semampu kita. Kita mampunya mengerjakan misalkan bilangan bulat di mata pelajaran matematika, biasanya itu ya sudah itu kita kerjakan. Ya, nanti kalau ditanya di grup, kok misalkan namanya Aldi Setiawan misalkan, kok nilaimu matematika 72, padahal kamu harusnya bisa materi bilangan, sampaikan apa adanya. Ya harus percaya pada dirinya. Bu atau Pak, ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri. Itu ya. Itu percaya diri. Percaya diri yang lain misalkan saat kalian sedang sakit, sampaikan di grup, Pak nomor absen 5 atas nama Adi Widodo misalkan sedang sakit, sampaikan apa adanya, jangan menutupi, gitu ya. Nanti kalau ada wali kelas mungkin BK kunjungan ke rumah kalian, sampaikan apa adanya dengan percaya diri. Baik anak-anak yang sangat kami banggakan, yang terakhir adalah diterima di masyarakat secara umum. Kita hidupnya kan di masyarakat, makhluk sosial gitu ya, di pelajaran IPS kelas 6 itu kita makhluk sosial, membutuhkan bantuan orang lain. Dan yang ketiga, kita juga makhluk sosial yang secara umum hidupnya di masyarakat. Baik itu masyarakat kalian di lingkungan pesantren misalkan, ada yang di situ pesantren, ada yang di lingkungan perumahan, di lingkungan masyarakat umum, semuanya itu ikuti dengan baik. Itu tata krama, tata tertib, norma yang ada di lingkungan kita masing-masing. Baik anak-anak yang sangat kami banggakan, slide yang ketiga, macam-macam tata krama. Yang pertama, tata krama dalam pergaulan. Kita hidup di masyarakat, kita hidup di keluarga kita, pergaulan kita harus kita jaga. Ya, pergaulan dalam lingkungan masyarakat, pergaulan dalam bermain, pergaulan dalam kalian belajar kelompok melalui media sosial, itu sangat butuh tata krama, sangat butuh tata tertib dalam pergaulan. Ya, kemudian kalau belajar 7.30 harus sudah online, ikuti, itu pergaulan yang baik. Ya, misalkan saya tidak tidur di rumah Pak, tidur di rumah teman saya, harus punya waktu yang konsisten, harus bisa menjaga memanage waktu yang baik. Ya, misalkan tidur di rumahnya teman, misalkan saja, kalau kalian non-sewu, kalau ada yang muslim, ya sholat subuh. Ya, kalau ada yang Nasrani, ya ikut kebaktian ke gereja dan sebagainya. Lah, kadang-kadang tidak kan, tidur di rumahnya teman, kemudian tidak diperhatikan orang tua, misalkan ya, tapi semoga tidak ada di SMP 4. Nah, kok dilalah jam 9 baru pulang buka HP, alasannya ketiduran. Itu alasan yang klasik anak-anak. Alasan-alasan yang tidak baik. Kurang masuk akal gitu ya. Kenapa kok tidak mengikuti PJJ mata pelajaran penjas orkes, ketiduran? Waduh, alasan zaman biyen, zaman Nabi Adam biyen nih ya. Nah, maka dari itu tata krama dalam pergaulan perlu untuk kalian perhatikan agar kehidupan kalian, agar kalian sebagai pelajar SMP Negeri 4 Batu ini sukses dan berhasil. Anak-anak sekalian yang sangat kami banggakan, macam-macam tata krama yang kedua adalah tata krama dalam belajar. Belajar dari rumah itu tidak membosankan jika kalian melaksanakannya dengan sesuai jadwal atau aturan. Ya, belajar kalian itu apa pagi sampai sore pada tidak. Kalian nanti online itu
7.30 lah misalkan, sampai maksimal itu 11.45 atau 12 tahun. Sudah. Setelah itu kalian bisa belajar mandiri, bermain, istirahat, mungkin makan dan sebagainya, itu bisa. Nah, itu tata krama dalam belajar. Nah, karena di SMP MTS Kota Batu ini banyak yang menerapkan 5 hari sekolah, jadi kalian belajarnya Senin, maksudnya Pak Risa itu PJJ-nya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk satunya belajar mandiri, tidak masuk dalam PJJ yang terjadwalkan dari sekolah. Nanti kalian akan menerima jadwal itu hari pembelajaran kalian itu Senin sampai Jumat, gitu ya. Kemudian anak yang sangat kami banggakan, yang ketiga, tata krama dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi kita juga harus mempunyai tata tertib dan tata krama. Baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Kita harus memiliki tata krama dalam berkomunikasi. Kapan kita harus mengucapkan kalimat, kapan kita harus diam, kapan kita harus berargumentasi, itu perlu kita sesuaikan dengan tata tertib, tata krama yang ada di lingkungan kita masing-masing. Baik anak-anak, yang keempat, tata krama dalam beribadah. Kita sebagai umat Tuhan, hamba Allah untuk yang Muslim, kita beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Karena di dalam pelajaran PPKN, kalau nanti menyimak PPKN, itu di pasal 29 ayat 2 dan ayat 1 dan pasal 45, itu kan disampaikan bahwa negara menjamin masyarakatnya untuk memeluk agama sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Jadi kita beribadah, biarkan teman kita beribadah. Kita berteman, misalkan rumah saya Jumbo, Pak, rumah saya Tolongrejo, berteman dengan Hindu, berteman dengan Katolik, silakan, tidak apa-apa. Tapi ketika waktunya zuhur, ya sudah pulang, ya silakan pulang, ibadah sholat zuhur. Nah, saya punya teman Hindu, Pak, kebetulan hari nyepi, aku tak mau main, sama ke rumahnya. Loh, kalau di agama itu ada aturan nyepi tidak boleh dikunjungi, ya jangan. Nah, itu ada tata krama, tata tertib dalam beribadah dan pergaulan, masuk di situ. Itu ya. Kemudian yang kelima, tata krama dalam bermusyawarah. Kita hidup pasti anak-anak membutuhkan musyawarah, membutuhkan rembukan, membutuhkan berkomunikasi, membutuhkan berdebat, butuh debat itu ya. Juga membutuhkan rundingan dengan teman-teman kita. Ketika besok misalkan ya, semoga ya, besok nanti diumumkan sama manajemen sekolah, nanti tanggal 1 September 2021 sekolah masuk tatap muka. Misalkan seperti itu, kita berharap. PTM terbatas, diskusikan dengan grup kalian. Bagaimana besok saya bareng siapa ya? Pakai seragam apa ya? Kita komunikasikan melalui media jarak jauh itu, baik WA atau yang lain. Nah ini berkomunikasi, bermusyawarah ini penting agar kalian tidak tertinggal terhadap informasi-informasi, terhadap apa yang didiskusikan di ranah kalian masing-masing. Karena nanti ada grup kan ya, dengan 7A, dengan wali kelas Bu Hermi misalkan gitu ya, dengan anggotanya ini. Ikuti dengan baik, bermusyawarah di grup itu, ya, agar kalian tidak tertinggal terhadap apa yang akan disampaikan di pembelajaran, baik pembelajaran jauh maupun pembelajaran PTN. Baik anak-anak yang sangat kami banggakan, Pak Risa punya slide yang berikutnya. Ya, ini pentingnya tata krama guna menghilangkan penyakitnya hati. Anak-anak yang sangat kami banggakan, di agama manapun, di 7 agama atau 6 agama yang ada di Indonesia, itu jelas penyakit hati itu perlu untuk kita singkirkan. Apa saja penyakit hati? 1, sombong. Sampai belum lagi sombong, sama lihat dengan seksama. Sombong itu menganggap dirinya itu paling wah, menganggap dirinya itu paling berlebihan. Oleh gak aku. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu mari kita hilangkan. Pak Risa kebetulan Muslim, setiap kali saya menyampaikan khutbah pasti saya sampaikan penyakit hati hilangkan, penyakit hati hilangkan.
Karena apa? Dengan penyakit hati ini, kita akan merasa diri kita itu paling nomor satu, paling hebat, paling bersyukur diri. Ini yang perlu kita hilangkan. Sombong. Di dalam tertib sekolah nanti kalau sudah kalian dapat print out-nya, ada itu. Tidak boleh sombong di sekolah, tidak boleh berlebihan di sekolah, ya. Itu. Jadi yang pertama, penyakit hati yang bisa merusak tata krama kita, yang bisa merusak tata kehidupan kita adalah sombong. Menganggap diri sendiri secara berlebihan. Baik anak-anak yang sangat kami banggakan, yang kedua ria atau pamer. Nih, pamer itu bisa beribadah ingin dipuji oleh orang lain. Misal ya, kalian menjelang Idul Adha. Ini kan Idul Adha kan, yang muslim pamer, dibuat status. Aldi Setiawan, kurban unta 5. Padahal di Indonesia itu nggak ada unta untuk dikurbankan. Ini kan memamerkan diri sendiri. Ya, padahal dia nggak berkorban. Pasang status lagi, sedang ngaji. Buat apa kita pasang status seperti itu? Karena ngaji, sholat, ke gereja, ke wihara, ya, dan juga ibadah-ibadah yang lain untuk agama yang lain. Itu nggak perlu dipamerkan. Ya, pamerkan kalau kalian punya prestasi. Juara 1, lomba catur tingkat kecamatan Bugaji, bagus. Ya, lomba renang, KONI Kota Batu, bagus. Pamerkan itu. Jangan pamerkan terkait ibadah. Dibuka Al-Quran nih halaman meluas, dapat ngaji. Gaya lagi status kok, percuma anak ya. Jadi mari ria atau pamer itu jangan kita tampilkan. Itu akan menjadikan kita loro hati. Artinya penyakit hati itu akan muncul dari sombong. Dan yang kedua dari riak atau pamer. Baik anak-anak yang sangat kami banggakan. Yang ketiga, ini pikir. Pikir itu sikap tidak mau berbagi. Bahasa Jawanya itu medit. Ya, medit. Tak gelem berbagi. Kalau dalam agama Islam nun sewu, Jumatan ada kotak amal lewat, hanya ditekan saja. Tuh, orang nyemplungi popo. Tidak memasukkan uangnya atau sedikit rezekinya. Itu orang pikir namanya ya. Pikir lagi misalkan saat kalian nanti belajar PTN, misalkan ya, kebetulan kalian punya masker itu 4 misalkan. Temanmu itu tadi maskernya jatuh, diselopkan. Kan tidak mungkin mau diambil dipakai lagi, apalagi posisi pandemi. Minta maskermu yang masih baru. Berikan, mereka kan butuh. Kalau kita bilang, ojo, aku tuku, larang-larang ya. Jangan seperti itu. Itu termasuk sikap pikir. Ora gelem tidak mau berbagi kepada orang lain atau kepada sesama. Baik anak-anak yang sangat kami banggakan. Yang keempat, ujub. Ujub itu merasa bahwa dirinya itu lebih mulia atau cenderung merendahkan orang lain. Ya, merendahkan orang lain, menganggap temennya itu non sewu ya orang pada pinter. Itu jangan. Ya, ujub itu jangan. Oh, gak iso iki, gak aku lo gak iso pelajari PS iki. Ya, jangan seperti itu. Ya, karena ujub itu termasuk penyakit hati yang bisa merusak tata krama dan kebiasaan kita. Kemudian yang kelima, iri hati. Iri mbek koncone, iri dengan temannya. Tidak suka jika temannya itu mendapatkan kebahagiaan. Misalkan saat upacara bendera diumumkan, lomba kebersihan kelas 7G, juara 1, dapat piala. Ketua kelasnya sama pengurus kelasnya dapat sertifikat dari kepala sekolah. Di dalam kelas 7C misalkan iri, wah, iku meneo dua sampai kelas ya. Itu namanya iri hati. Penyakit hati itu bisa merusak tata krama, juga bisa merusak tata tertib kalian ketika nanti PTN dan juga ketika kalian PJJ. HP ini anyar, memekonconi, dulin. Mungkin HP ku anyar, memori tertinggi, tercanggih se-Indonesia misalkan. Itu iri hati. Akhirnya greget menjeru hati, menjadi diri kita sakit hati. Itu ya, itu banyak sekali sebetulnya penyakit hati yang perlu Pak Risa sampaikan, tapi cukup 5 ini ya. Jadi sombong, ria atau pamer, kemudian kir, ujub, dan iri hati. Baik anak-anak yang sangat kami banggakan, berikutnya, slide berikutnya, ya, di manakah kita harus taat terhadap
tata tertib atau taat terhadap tata krama. BBC kudu ana tata kramane satu di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan rumah kita. Kita harus punya tepo seliro, punya tata krama. Ya, misalkan ibu kalian sedang masak, kemudian kalian tidak membantu untuk yang perempuan. Orang ngewangi, HP yang kok alasannya aku nggarap tugas gambar peta, padahal masih jam 5 pagi. Masa ono jam 5 esuk wis enak tugas. Ini kan tidak memiliki tata krama. Bantu ibu kamu, entah itu kamu menyapu, melap piring, atau mungkin ngepel atau dan sebagainya, bantu. Ya, yang laki-laki misalkan orang tuanya misalkan nyuci mobil, kemudian kamu membantu HP ya, kalau masuk setengah 6 pagi. Ya, alasannya masih mengerjakan tugas menggambar lapangan bola voli. Nah, jam setengah 5, setengah 6 kan belum ada tugas. Nah, ini kan nggak masuk di logika. Maka dari itu, di mana kita harus menempatkan diri tata krama di lingkungan rumah, ya bantu orang tua. Sederhana kan kalau SMP masih kelas 1, nyapu, ngepel, kemudian mencuci piring, membantu ngelap mobil atau sepeda motor, ya itu ya, mengambilkan orang tua yang perlu diambilkan, membelanjakan ke warung atau sebagainya, itu kan perlu. Jangan gengsi ya. Saya kelas 1, kelas 7, SMP 4, Pak, tapi saya di rumah nggak mau bantu. Itu jangan. Ya, bantu orang tua kalian, karena orang tua kalian yang membesarkan kalian, yang mendidik kalian, yang mengasuh kalian dari kalian 0 sampai usia 13-14 ini, ikuti dan bantu orang tua. Anak-anak yang sangat kami banggakan, tata tertib atau tata krama yang kedua di lingkungan sekolah. Kalian PJJ itu bukan berarti tidak mengikuti aturan di sekolah, bukan ya, tetap diikuti aturan di sekolah. Kalau PJJ terjadwal Senin sampai Jumat, ikuti. Kalau ada tugas, kerjakan, jangan sampai menumpuk. Itu ya. Kalau ada Zoom meeting, ikuti. Saya nggak punya paketan Pak. Insya Allah punya. Kita harus yakin. Aku itu duit, aku itu mampu. Itu. Kalau sampai ucapan ini, malah nggak aku nggak melok PJJ wis, aku nggak duit HP. Jangan. Saya punya HP, saya punya kuota. Harus yakin karena ucapan kita, lisan kita berucap itu doa loh anak-anak ya. Jadi jangan aku mau ikut PJJ, nggak ikut aku, jangan seperti itu. Saya yakin bisa. Misalkan dikirim Olimpiade IPS tingkat kecamatan Bumiaji misalkan, saya yakin bisa, harus gitu. Jangan ojo aku, jangan seperti itu. Itu ya. Dan yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Seperti yang saya sampaikan di slide yang kedua tadi, yang disampaikan Pak Nisa tadi, di lingkungan masyarakat itu beragam anak-anak ya. Ada yang di lingkungan masyarakat itu ada yang suka selometan, ada yang suka pamer, ada yang aju-aju, itu ada di masyarakat. Nanti kalian di sekolah juga ada teman-teman kalian yang aju-aju, sombong, ada yang kurang percaya diri, ada yang nureken dengan temannya, itu ada. Di masyarakat yang lebih banyak. Maka dari itu, tata krama di rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ikuti dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Baik anak-anak yang sangat kami banggakan, slide yang berikutnya, lihat sukses dunia akhirat. Waduh, Pak Risa omongannya dukur sampai Joko enggak. Ini untuk diri kami sendiri, juga untuk kalian kelas 7 sampai 7G. Ya, lihat kita sukses dunia akhirat itu ada 5. Di agama manapun Jawa sama. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Umum jenno, ibadah yang giat, belajar yang giat, itu ya, prestasi yang giat, agar kalian tuh nanti di waktu tua gak getut. Saya sudah pernah menjadi juara 1 sepak bola Kota Batu, sudah pernah menjadi juara Olimpiade Matematika Kota Batu, sudah pernah menjadi lomba tilawatil Quran tingkat provinsi Jawa Timur misalkan. Bagus itu, kan masa muda, jangan ada alasan untuk tidak bisa. Kemudian yang kedua, masa sehat, masa pandemi ya, masa sehat sebelum datang masa sakit. Penting ini ya, sehat itu penting. Ya, kan digembar-gembarkan kan kalau kalian lihat media massa, pakai masker harga mati, tidak pakai masker pasti mati, kan itu ya. Itu sama dengan yang nomor 2 ini, sehat sebelum sakit, manfaatkan dengan baik, taat dengan protokol kesehatan, terutama di PJJ seperti sekarang ini. Kemudian yang ketiga,
masa kayamu sebelum datang masa miskin atau fakir. Mumpung Bapak Ibu masih giat bekerja, ya kamu misalkan minta HP ditulis yang lebih baik, lebih bagus, ya alhamdulillah bersyukur karena orang tua masih dalam keadaan kaya. Jangan memfakirkan diri, ya gitu ya. Jadi mumpung orang tua masih mampu, mumpung orang tua masih giat bekerja dan kalian masih giat untuk belajar, usahakan dengan baik. Dan yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Ya sibuk lah, kapan luangnya? Gitu ya. Mumpung masih luang, ini PJJ itu luang banget loh anak ya. PJJ ini sangat luang, kalian ya memanfaatkan untuk belajar. Manfaatkan dengan baik. IT di rumah, misalkan ada laptop, ada wifi, manfaatkan dengan baik. Kemudian dekat dengan kantor desa, di desa itu ada perpustakaan desa. Manfaatkan dengan baik, pinjam buku di situ. Itu ya. Rumahnya kota, Nagrek, Sisir, kan ada perpustakaan keliling. Ikuti, ya. Kemudian pinjam buku di situ. Karena mumpung waktu masih luang. Kemudian yang terakhir, yang kelima, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Mau malah hidup. Ya, karena orang kalau sudah meninggal itu getun buri kurang nggak ada getun buri. Getunnya itu, ya itu getun di awal ya enek, kemudian getun buri ya. Gitu ya. Jadi masa hidup manfaatkan dengan baik agar kalian sukses. Itu ya. Lihat suksesnya Pak Risa yang perlu kami sampaikan kepada anak-anak hebat di kelas 7A sampai G ini agar kalian bisa sukses dunia akhirat. Kata kuncinya tata krama, tata tertib membuat kalian tertata. Pak Risa ulangi, tata krama, tata tertib itu membuat kita semua, membuat kalian kelas 7A sampai G ini bisa tertata. Lihat anak-anak ya. Baik anak-anak yang sangat kami banggakan, nanti di PJJ itu kalian akan mendapatkan tata tertib, ya, tata tertib yang sangat urgent karena ini pembelajaran jarak jauh akan dapat di panduan, nanti akan bisa di grup, ya, mulai dari bagaimana harus bersosmed tadi sampaikan Bu Mufida tadi ya, kemudian bagaimana mengerjakan tugas, kapan mengumpulkan, kapan absen, kemudian kapan harus ke-share ke temannya, itu akan ada aturannya. Dan juga berseragam. Karena belajar dari rumah ya berseragam. Jangan pakai baby doll ya. Burung atus itu berarti ya, belum mandi itu ya. Jadi usahakan dengan baik, taati aturan agar kalian bisa selamat dan juga bisa sukses untuk meraih cita-cita dan sukses untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik. Pasti tahu kan nanti di penutupan MPLS akan dibagi itu kan ya kelas ini wali kelas siapa akan disampaikan nanti ya. Nah, kalian tahu berkenalan dengan wali kelas kalian, kemudian juga mengenal dengan teman yang ada di grup itu. Jangan keluar dari grup itu ya, 7A, misalkan 7B, 7C dan seterusnya, jumlah siswa 30, wali kelasnya Bu, misalkan saja Bu Wiwit gitu ya, ikuti di situ. Ya, agar kalian mengetahui teman-teman kalian, wali kelas kalian, siapa nanti guru BK saya, siapa nanti guru olahraga saya, ya biar sama-sama mengenal. Itu ya, anak-anak yang sangat kami banggakan. Jadi, tata tertib, tata krama itu kunci hidup kita agar hidup kita menjadi tertata. Itu yang dapat Pak Risa sampaikan, dan dengan harapan dan doa kalian tetap semangat, ya semangat. Kemudian jangan lupa 5M ya, memakai masker, kemudian pola hidup sehat dengan mencuci tangan dengan air yang mengalir, kemudian menjaga jarak, mobilitasnya juga dijaga dan jauhi kerumunan. Itu sementara yang perlu kita ikuti di masa-masa pandemi seperti ini. Ya, sehat badan kita, sehat jasmani kita, rohani kita sehat dengan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan serta kepercayaan kita masing-masing. Itu yang dapat Pak Risa sampaikan. Terima kasih, salam sehat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.